Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan channel Yaneng Ningrum. Kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman. Hari ini aku mau bikin rok ya teman-teman. Ini tadi orang yang mau bikin roknya itu udah datang ke rumah dan kainnya itu kain batik. Nah, katanya minta dong sehari selesai katanya gitu ya, kayak tahu bulat ya teman-teman, bikin rok sehari selesai, harus kelar sehari gitu ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, bikin rok anak itu gampang ya teman-teman. Kita ikutin terus ya cara aku bikin rok anak ya teman-teman. Rok setengah lingkaran ya teman-teman, tapi nggak terlalu mayung-mayung banget sih ya teman-teman ya. Biasa aja deh kayak gitu ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya aktivitas aku hari ini. Nah, bentuk kainnya itu seperti ini ya. Katanya itu, kata yang mau ngejahit, katanya ini kain bekas lahiran karena besok anaknya kan di sekolah mau ada acara, nggak ada roknya gitu ya. Harusnya sih katanya baju batik ya teman-teman. Ini baju batiknya, tapi anaknya nggak mau pakai baju batik, katanya pengen baju kebaya. Jadi karena baju kebaya nggak ada roknya, alhasil emaknya minta ngejahit dadakan. Katanya, "Mbak Ning bisa nggak bikin celana, bikin rok sehari jadi?" Aku bilang, "Ya insya Allah bisa, ke rumah aja." Terus akhirnya tadi pagi dia ke rumah bawain kainnya seperti ini ya teman-teman. Kain yang apa adanya aja yang di rumah, memanfaatkan gitu ya. Katanya daripada beli lagi gitu kan, nggak ada waktu, sedangkan besok mau ada acaranya. Alhasil aku harus selesai dalam satu hari. Oke teman-teman, ikutin terus ya kegiatan aku kali ini. Dan ini katanya panjang roknya itu 62 ya teman-teman. Mau dibikin panjang roknya 62, tadi udah aku ukur. Nah, kita ukur-ukur dulu, liatin aja ya aktivitas aku kali ini seperti apa, apakah jadi dalam satu hari. Oke, ini tantangan ya teman-teman. Sebenarnya sih aku juga bikin baju orang dewasa sehari jadi juga sering ya teman-teman. Oke, ikutin terus aktivitas aku kali ini. Nah teman-teman, jadi aku pakai suara asli aja ya teman-teman, karena aku tuh suka males banget kalau harus dubbing ya teman-teman. Jadi pakai suara asli aja, dan teman-teman liatin aja ya cara aku ngukur, terus jahit, atau cara aku gunting ya teman-teman untuk bikin rok anak ya. Nah, caranya sih mirip-mirip aja sih, sama-sama aja kayak cara bikin rok orang dewasa ya teman-teman. Ngomong-ngomong, HP-nya sambil dicas ya, soalnya ini kayaknya udah mau lowbat ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi nanti kalau misalkan dipikir atau setelah aku lihat nggak ada suaranya, gampang nanti aku pakai suara belakang. Tapi kalau misalkan ada suaranya dan bisa dinikmati tanpa harus didubbing ya, aku ini aja ya, suara asli aja ya, biar aku nggak dua kali kerja ngedubbing juga, yang ngedit juga ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini aku ukur dulu ya. Ini udah diukur teman-teman. Jadi ini udah dilipat ya, ada sekitar, jadi dilipat 4 ya teman-teman, seperti ini dilipatnya. Ya seperti ini kita ukur, udah diukur sekitar 62, dilebihin ya teman-teman. Aku hitungnya sampai 66 karena untuk lipatan ya teman-teman, untuk lipatan. Nah, ini juga 66. Nah, kita garis ya,
garis dari sini ke sini pakai garisan lengkung ya teman-teman, pakai garisan lengkung seperti ini. Garis lengkung, garis sini, terus yang ini juga dipertemukan dengan garis lengkung juga ya, karena ini kan bikin roknya rok mayung ya teman-teman. Terus yang ini pakai penggaris biasa ini ya. Nah, karena ini pakai karet, jadi pinggangnya itu dibesarin ya teman-teman. Jadi pinggangnya itu lebih besar dari ukuran aslinya ya teman-teman. Nanti karetnya aja yang dibikin pas. Nah, setelah ini kita gunting ya teman-teman. Kita gunting. Udah ya, selesai. Kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak salah ya. Karena suaranya nggak kedengaran, jadi aku dubbing aja ya teman-teman videonya biar lebih enak gitu ya. Nah, ini udah aku ukur, kemudian aku gunting seperti ini ya teman-teman. Jadi aku buat polanya itu langsung di kainnya ya teman-teman, dengan panjang roknya itu 60 cm. Jadi ukurannya seperti ini dan langsung aku gunting ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tuh ngejahitnya dadakan ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak apa-apa dadakan ya, asalkan aku lagi nggak sibuk ya teman-teman. Kalau sekarang kan lagi sepi-sepi jahitan ya, jadi aku kalau ada yang jahit dadakan juga diladenin aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau lagi penuh tuh nggak bakalan bisa kayak gini ya teman-teman. Entah kenapa ya, mungkin emang belum rezekinya ya ada yang jahit banyak gitu ya teman-teman. Jadi sekarang itu jarang-jarang banget orang ngejahit, mungkin karena emang nggak musim bikin baju gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang tuh kan habis lebaran ya, jahitan itu lebih sepi gitu ya dari kemarin-kemarin. Nah, ini aku lagi ngukur untuk ban pinggangnya ya teman-teman. Ini ala-ala aku aja ya teman-teman. Jadi kadang-kadang aku juga masih rada-rada bingung sih ya teman-teman, itu bikin rok itu gampang-gampang susah gitu, kayak baju juga sama aja ya, gampang-gampang susah. Kadang-kadang beruntung hasilnya itu bagus, kadang-kadang ya harus dicoba lagi gitu ya biar hasilnya lebih bagus lagi gitu. Nah, ini udah selesai dipotong bagian rok sama ban pinggangnya, kemudian nanti aku bikin saku juga ya di itunya, di roknya. Jadi biar kalau anak-anak tuh kan suka bawa uang jajan gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada itunya, ada apa namanya, ada sakunya itu enak gitu ya, biar masukin uangnya itu ke saku anak aja gitu buat jajan gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tuh ada 2 lapis ya teman-teman. Nah, aku lagi rapihin ya. Sebenarnya aku ini tuh lagi ngejelasin, cuman karena emang nggak pakai mikrofon jadi nggak kedengeran gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, aku dubbing aja. Tadinya kirain kalau digedein gitu volumenya bakalan kedengeran ya, ternyata nggak kedengeran juga. Ya udahlah, aku dubbing aja. Nah, ini aku bikin sakunya ya teman-teman, bikin sakunya. Sebenarnya sih enakan tuh kalau bikin video itu langsung ya, nggak ada suara di belakang, karena kalau ada suara belakang kayak gini tuh
Jadi rasanya tuh capek gitu teman-teman, jadi harus ngerjain 2 kali, udah bikin videonya, terus aku juga harus ngedit juga, terus harus ngisi suara juga gitu ya teman-teman. Sedangkan kadang bingung gitu kalau ngisi suara tuh mau ngobrolin apa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah aku gunting dan udah selesai, dan kita juga udah ngomong sampai panjang lebar ya. Nah teman-teman, aku mau ini ya, mau obras dulu. Jadi setelah diobras baru aku jahit ya. Nah sebelum aku jahit roknya, aku obras dulu ya teman-teman di mesin obras ini. Tujuannya biar enggak gampang ngebrudul ya teman-teman. Jadi kalau misalkan diobras dulu lebih rapih gitu, dan lebih enak aja gitu jahitnya ya teman-teman. Nah ini aku pakai obrasan benang 5, tapi karena biar hemat benang ya teman-teman, biar hemat benang, jadi aku pakai benang 3 aja. Jadi yang tiga setelan aja gitu, yang duanya nggak aku pakai. Biasanya kalau yang duanya itu aku pakai boros ya teman-teman. Teman-teman, dalam pembuatan rok ya, kalau mau bikin saku, aku jahit dulu yang sebelah kanan atau kiri ya teman-teman, tergantung saku mana yang akan dipasang ya teman-teman. Jadi aku bakalan jahit segini sedikit, terus yang ininya nggak aku jahit, terus langsung aku jahit ke sini ya teman-teman. Jadi ngejahitnya itu dikasih lubang untuk sakunya ya teman-teman di sini. Jadi yang untuk sakunya nggak aku jahit dulu ya teman-teman. Ini untuk pinggirannya dulu ya. Jadi aku jahit dulu. Ini aku jahit dulu ya. Kemudian ini tergantung tangannya segimana ya teman-teman, kita ukur aja sesuai tangan anak ya. Untuk nyimpan uang atau nyimpan apa ya teman-teman, jadi biar anak itu kalau bawa uangnya disakuin ya, dimasukin ke saku gitu. Nah ini udah dijahit ya teman-teman, dan aku tinggal pasang sakunya di sini. Nah ini udah bolong kayak gini ya, jadi gampang gitu ngambil ininya ya teman-teman. Nah aku bikin dulu sakunya.
sakunya ya. Cara bikinnya, jadi ini yang bagian luarnya itu di dalam ya. Nah, yang bagian dalam di luar ya teman-teman. Jadi nanti kan bakalan sama dengan bagian luar ya, seperti ini. Jadi kita harus bisa ngebedain mana luar mana dalam ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita jahit dulu ini sedikit segini, terus lubangnya sama ya teman-teman, sama. Jadi ini sama ini yang buat sakunya sama ya teman-teman, dan kita jahit juga ke sini ya. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Nah, atau enggak bisa langsung seperti ini ya. Jadi yang ini ke sini ya, kita jahit ke sini ya teman-teman. Kalau aku biar pas, aku jahitnya seperti ini ya teman-teman, untuk bikin saku. Rada susah ya, susah gampang. Nah, ini kita jahit sejajar dengan jahitan yang sudah dijahit ya. Tapi harus jangan sampai kejahit semua ya teman-teman. Jangan sampai dalamnya itu kejahit juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, yang sebelahnya lagi juga ke sini jahitnya. Nah, sebelahnya lagi seperti ini ya teman-teman, jahitnya. Ini untuk bikin saku ya. Di sini panas banget, jadi keringetan aku. Guys, malah udah diinjek. Jahitnya 2 kali ya, biar kuat. Nah, kita jahit lagi ke sini ya. Jadi jangan sampai yang bagian luarnya itu kejahit juga ya teman-teman, harus hati-hati. Nah, seperti ini ya. Nah, jadinya sakunya seperti ini. Nah, kan masukkan, jadi saku tuh, jadi saku kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian aku rapihkan dulu ya. Jadi kita lihat ini bagian kanannya mau yang mana. Jadi yang sebelah sini ya, jadi ngadepnya ke sebelah kanan. Jadi kita rapihkan ininya, jadi kita cekrik gitu ya teman-teman, cekris ya ininya ya, bagian ini.
Nah, ke sebelah kanan, jadi jahit ke sebelah depan ya teman-teman, seperti ini. Dan yang ini juga sama ya, kita rapihin biar enggak berantakan gitu ya teman-teman. Nah ini kurang ke bawah, kayaknya kurang sama, jahitannya harus sama. Nah, jadi kita cekris juga sebelah sini biar nanti ngadepnya ke arah depan ya teman-teman. Kita cekris juga sebelah sini, jadi gunting sedikit gitu ya teman-teman. Nah, kita gimana? Kita masukin ke bagian depan ya teman-teman. Nah, biar rapih ya. Ini belum cekris semua, jadi harus pas ya teman-teman, cekrisannya harus pas biar nanti hasilnya bagus. Nah seperti ini. Nah kita jahit lagi dari sini ya teman-teman biar rapi, karena ini kan udah dicekris ya, udah dipotong. Nah karena depannya kan ini ya, jadi sakunya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan ini ya, posisi apa namanya, posisi sakunya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Ini kita jahit lagi. Nah, kita double jahitnya ya biar nggak gampang nggak gampang putus. Nah ini juga sini ya. Aku jahit 2 kali ya teman-teman. Nah sakunya sudah selesai, sudah jadi nanti bisa dipakai. Nah ini karena masih berlubang ya, jadi kita harus rapatkan, jangan sampai ada lubang, nanti kalau berlubang duitnya jatuh ya. Klipnya nggak jatuh. Seperti itu. Sakunya ada di sebelah kanan ya teman-teman, jadi gampang ngodok uang. Kayak gitu, kalau anak kecil kan suka bawa uang ya. Nah kita jahit juga sebelah sininya. Kita arahkan ke bagian depan ya.
adalah saku ya teman-teman, saku untuk rok ya. Jadi sakunya sudah selesai. Ini pinggirannya ya teman-teman, pinggirannya sakunya seperti ini ya. Tuh. Nah, ya tuh ada sakunya ya teman-teman. Nanti tinggal dipasang ban pinggang, terus karet, ntar seperti ini. Nanti kalau udah selesai aku lanjut lagi ya, aku kasih tahu kalau udah selesai biar durasinya nggak kepanjangan. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai dan ini hasilnya. Capek banget ya. Kayak tahu bulat dibuat dadakan. Mungkin aku buat ini 2 jam kali ya teman-teman. Lumayan bikin kepala pusing. Kalau bikin rok itu ya pinggangnya ya teman-teman, itu yang rada-rada susah ya teman-teman. Rada susah itu bikin karetnya itu. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye. Aku tinggal beresin, mau aku masukin ke kresek ya teman-teman. Kirain lebihannya banyak ya, taunya cuman segini. Sisa segini ya. Tadi dipakai ban pinggang, lumayan. Ya udahlah, barangkali nanti ini ya teman-teman dibutuhin lagi, aku kasihin aja sisa jahitannya.